Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Doa
digunakan untuk menangkal petir biar tidak merusakkan suatu bangunan. Nah, itu ibaratnya seperti sebuah keranjang untuk melindungi sebuah rumah. Nah, itu manfaatnya salah satunya. Nah, itu untuk gambaran materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini nanti ada tujuan pembelajaran secara pengetahuan, yaitu yang pertama, dukung kolom dalam praktek atau eksperimen. Anak-anak atau peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom antara dua muatan listrik. Kemudian bisa menghitung besarnya gaya kolom. Kemudian tujuan yang sikap, yaitu nanti bisa menunjukkan sikap gotong royong antar anggota di dalam suatu kelompok, jadi saling berkolaborasi atau kerjasama. Dan tujuan keterampilan nanti kalian bisa mengkomunikasikan hasil diskusinya, bisa dengan cara presentasi. Kemudian ini tujuan pembelajaran. Bisa kalian sudah saya siapkan alat, yaitu berupa 2 buah galon nanti yang akan kita gunakan untuk praktek. Kemudian berikutnya, rencana kegiatan hari ini nanti pada saat kalian diskusi, ada pada saat diskusi yang pertama nanti ada video yang bisa kalian lihat lewat YouTube ya, nanti bisa sudah saya share di WA group, nanti bisa dilihat. Kemudian dari video tadi silakan coba kalian rumuskan masalah. Kira-kira ada pertanyaan apa yang nanti bisa kamu munculkan. Nah, kira-kira apa yang berhubungan dengan video tadi. Kemudian setelah itu lakukan eksperimen atau praktek. Kemudian mengolah data atau menuliskan data dari hasil praktek. Kemudian ada soal nanti dijawab di situ. Kemudian tes sama proses. Kemudian pada saat kerjasama nanti saya pada saat diskusi saya nilai sikap kerjasama atau gotong royongnya, dan juga pada keterampilan nanti presentasi. Saya beri waktu 5 menit ya. Bacakan soal hasilnya. Ya, sebisanya saja. Yang kemarin udah ya enggak, yang belum.
yang bisa menimbulkan apa yang kita usahakan. Ditulis juga apa pokoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 4, 5, 6. Nah, silakan dari yang kamu amati tadi. Sambil ini kelompoknya masing-masing ya, sambil Iki kuat ya, iki lumayan kuat. 15 cm. Oh, aku dune. Oh iya. Sering 15 itu kecil. Terus ku sing aku makan kuah si asam enak. Buat aku. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja kolom ayam yang dihasilkan.
Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang lembaran hasil lembaran kerja kita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zatika Putri Ramadhani, nomor absen 11. Perkenalkan nama saya Waniswa Rahmani, absen 31. Perkenalkan nama saya Akila Azhara, absen. Yang pertama, kami melakukan percobaan dengan jarak 15 cm, yaitu dengan lama waktu 60 detik. Percobaan pertama kita melakukan dengan jarak yang 15 cm. Untuk kuat interaksi kedua balon itu sangat lemah karena muatannya dan jaraknya jauh, muatannya juga sedikit. Kemudian yang kedua, kami melakukan dengan jarak 10 cm dengan waktu 60 second. Kuat interaksi kedua balon yaitu lemah. Dan percobaan yang ketiga, kami melakukan dengan jarak 15 cm dengan waktu 120 second. Kuat interaksi kedua balon yaitu lumayan kuat. Dan yang terakhir atau yang keempat, kami melakukan eksperimen dengan jarak 10 cm dengan waktu 120 second. Pada eksperimen terakhir, kuat interaksi kedua balon kuat. Pertama adalah jarak kedua balon, dan faktor yang kedua adalah besarnya muatan listrik. Selain itu, kami juga dapat menyimpulkan hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom. Yang pertama, gaya C sebanding dengan besarnya muatan. Dan yang kedua yaitu gaya C berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Demikian presentasi dari kami. Adakah sebelum kami tutup, adakah yang ingin bertanya? Nama saya Fian Mardi, absen 17. Saya akan bertanya, boleh jelaskan lagi hasil pembandingan nomor 1A dengan 2A? Dari pertanyaan tersebut, kita dapat menjawab, iya. Jarak balon mempengaruhi gaya interaksi kedua balon. Semakin dekat jaraknya, semakin kuat gayanya. Begitu juga sebaliknya. Ada lagi? Ya, ini. Perkenalan dulu. Saya mewakilkan dari kelompok kedua akan bertanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fanani Yudhistira, nomor absen 22. Ingin bertanya, bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan lamanya waktu menggosok? Interaksi kedua balon jika waktunya berbeda. Jika waktunya semakin lama, maka besar gayanya semakin kuat. Besar muatan semakin kuat. Adakah yang ingin bertanya lagi? Nama dan absen. Nama saya Muhammad Irsyad Firani, absen 23. Ingin bertanya, bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan jarak? Dari jaraknya semakin jauh atau semakin dekat. Gimana? Bisa coba ulangi? Bagaimana interaksi kedua balon dengan adanya perubahan jarak? Interaksi kedua balon dengan adanya perbedaan jarak. Ya. Interaksi kedua balon jika adanya perbedaan jarak, yaitu
semakin jauh, maka besar muatan, maka interaksinya semakin lemah. Sedangkan sebaliknya, jika jarak kedua balon semakin dekat, maka interaksinya semakin kuat. Terima kasih. Adakah lagi? Kesimpulan yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom antara dua muatan listrik adalah jarak dua balon dan besarnya muatan listrik. Ya, jadi yang mempengaruhi besar gaya kolom ada jarak kedua, jarak antara kedua muatan dan besarnya muatan. Kemudian hubungannya bagaimana? Hubungan faktor-faktor adalah gaya C banding dengan besarnya muatan, dan gaya C berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Ya, jadi kalau kita buat rumusan matematis, ya seperti ini. Dari gaya dilambangkan dengan F, kemudian ada konstanta atau tetapan kolom sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kolom kuadrat, kemudian besar gayanya X sama dengan K kali I1 kali I2 per R kuadrat. Jadi, hasil antara dua benda muatan itu berbanding lurus dengan hasil kali jumlah muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Itu dari hukum kolom. Sehingga kalau dirumuskan matematis seperti itu. Nah, tadi sudah ada contoh soal yang kalian kerjakan di LKPD. Cara mengerjakannya seperti ini, sudah dicontohkan dari kelompok 6. Tinggal kita masukkan angka-angkanya dari muatan yang bernilai 4 kolom dan 8 kolom yang berjarak 60 cm menghasilkan besar gaya kolom sebesar 8 kali 10 pangkat 11 Newton. Bisa dipahami? Nah, itu gambarannya seperti itu. Nah, nanti bisa kalian mengerjakan dari soal yang Apa-apa? Yang dari mana? gaya proses ini bisa saya bandingkan dari relatif apa, kira-kira kalian sudah paham apa belum dari materi yang hari ini telah kalian praktekkan dan kita pelajari. Nanti kita lihat. Tidak masalah, misalnya memang belum paham, nanti bisa dipelajari kembali. Baik, dari materi hari ini dipelajari. Kita jadi tahu yang tidak tahu jadi tahu. Oh ya, tadi yang belum paham bisa sebelah sini apa manfaatnya? Oh, saling kerja. Ya, saling kerjasama antara satu antara anggota kelompok. Ya. Sikap positif apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Bisa gotong. Saling bergotong royong dan bekerja sama dalam kerja kelompok ya. Mungkin ada tantangan yang kalian hadapi tadi, ada kesulitan tidak? Balonnya. Gosok balonnya atau bagaimana? Gosok balonnya. Gosok balonnya, ya. Pertemuan selanjutnya, pertemuan yang ketiga, yaitu nanti kita akan belajar tentang medan listrik dan juga beda potensial listrik. Itu pertemuan yang akan datang. Nanti kemudian setelah itu ada tes sumatif akhir materi. Nah, itu untuk setelah pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja pertemuan berikutnya, yaitu tentang medan listrik dan beda potensial listrik. Bisa kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Ya, sekian dulu